kabar? Kiranya sehat semua ya. Di minggu pagi hari ini kita akan kembali beribadah. Adik-adik duduk yang manis ya, duduk yang baik. Kita akan mulai ibadah. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene,
tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Adik-adik, yang perlu diingat adalah apapun yang kita miliki adalah untuk Tuhan. Misalnya, kita bisa menyanyi, kita menyanyi untuk Tuhan. Kita pintar, kepintaran kita dipakai buat Tuhan. Semua talenta kita persembahkan buat Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. 1. Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kekuasaan Allah berhubungan dengan keselamatan. Karena itu Tuhan dapat menghentikan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita jika kita salah. Di saat kita menyalahgunakan talenta kita, maka disitulah Tuhan akan menghentikan kita. 2. Tulisan dinding melalui tulisan di dinding, Allah mau memperlihatkan bahwa orang yang hidup tidak taat kepada Tuhan harus dihukum. Kenapa? Karena hidup kita haruslah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa di bumi, maka hidup kita harus menjadi berkat. Berkat buat papa, mama, kakak, adik, teman, dan semua orang. 3. Tuhan mengutus kita. Tuhan dapat memakai kita seperti Daniel untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Kita harus dapat memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Dengan kita memberitakan firman Tuhan, maka akan banyak orang mengenal Yesus Allah kita. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengar cerita, semua kita semangat, kita mau menyanyi. Ya, semua berdiri, mari kita menyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa.
hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.